مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amar dari PKS Muda Chapter Bandung Barat. Insya Allah teman-teman semua akan ditemani oleh cerita-cerita inspiratif dari para sahabat Nabi, yang cerita-cerita ini insya Allah bisa teman-teman praktekkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada satu sahabat yang penting banget untuk kita bahas walaupun sudah familiar. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oke teman-teman, jadi zaman dulu itu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat gemar sekali bersedekah. Ini tercermin dari sebuah hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah tiba-tiba memberitahu bahwa Allah telah memerintahkan kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad, untuk menunaikan sedekah. Maka seketika itu juga semua sahabat yang ada di situ menunaikan perintah tersebut, tak terkecuali Umar bin Khattab. Namun ada yang spesial dari reaksi Umar bin Khattab. Apa itu spesialnya? Setelah mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya, dalam hati Umar bin Khattab berkata bahwa dia akan mengalahkan Abu Bakar dalam masalah sedekah ini. Nah, kenapa yang dijadikan pemicu atau dijadikan patokan adalah Abu Bakar As-Siddiq? Begini teman-teman ceritanya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling kuat dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan, tentunya Rasulnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Pernah dalam suatu majelis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang saum hari ini? Maka Abu Bakar mengangkat tangannya dan berkata, saya ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang memberi makan fakir miskin di hari ini? Kemudian Abu Bakar mengacungkan tangan lagi dan berkata, saya ya Rasul. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang hari ini melayat atau mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya? Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya lagi dan berkata, saya ya Rasul. Dan kemudian pertanyaan terakhir, siapa yang hari ini sudah menyembuh orang sakit? Kemudian Abu Bakar kembali mengangkat tangannya dan berkata, saya ya Rasul. Nah, maka dari situ Umar bin Khattab berkata dalam hatinya, tidak ada yang lebih kuat, lebih hebat dalam pengamalan, dalam perbuatan baik selain Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab membuat suatu standar bahwa kebaikan maksimal adalah Abu Bakar, seperti itu. Kita lanjutkan lagi kembali ke hadis tentang sedekah. Jadi saat ada perintah untuk menunaikan sedekah, Umar bin Khattab berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan mengalahkan Abu Bakar. Berarti Abu Bakar adalah orang yang akan paling hebat dalam bersedekah dong, seperti itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya datang membawa setengah dari harta saya. Bayangin teman-teman, setengah dari harta saya. Oke, teman-teman gini, reaksi Rasulullah saat itu adalah pertanyaan kembali. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Sejumlah ulama membahas ini dan mengambil hikmah bahwa apa yang disodakohkan atau disedekahkan oleh Umar jumlahnya sangat banyak, sehingga Rasul menanyakan kembali apa yang disisakan kepada keluargamu. Kecuali misalnya cuma punya uang 50.000 seperti itu, terus disedekahkan 25.000, sudah jelas kan bahwa memang kekuatan finansial orang tersebut hanya 25.000. Sedangkan yang disampaikan atau yang disedekahkan oleh Umar bin Khattab sangat besar, sehingga Rasul bertanya kembali, apa yang disedekahkan kepada keluargamu? Maka Umar menjawab, saya menyisakan setengah dari hartaku untuk keluargaku. Seperti itu. Di titik itu Umar bin Khattab sudah merasa menang, sudah merasa berhasil mengalahkan
sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang setelah Umar bin Khattab. Apa yang disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menyedekahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipergunakan kepada umat. Maka pertanyaan yang sama diajukan kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang disisakan kepada keluargamu? Padahal semua hartanya sudah habis. Gimana mau makan, gimana mau belanja, gimana mau berbuat baik kalau tidak ada uang? Maka jawaban Abu Bakar sangat mencengangkan, sangat di luar dugaan. Beliau mengatakan bahwa yang disisakan kepada keluargaku adalah Allah beserta Rasulnya, dan itu adalah cukup. Seperti itu. Bagaimana jawaban Abu Bakar mencerminkan keimanan yang begitu kuat, sehingga pada akhirnya Abu Bakar berkata dalam hatinya kembali bahwa aku tidak akan pernah menang dalam beramal melawan Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah ungkapan Umar dalam hatinya. Begitu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin di era sekarang akan sulit mencari orang-orang yang mampu atau mau menyedekahkan seluruh hartanya atau bahkan setengah hartanya. Seperti itu. Kenapa? Karena mungkin takut dunia, takut bagaimana besok makan, bagaimana urusan anak-anak dan lain-lain. Namun apa yang bisa kita ambil adalah dari sisi bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sedekah ini, kenapa sampai Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab menyedekahkan harta yang begitu banyak? Karena keutamaannya juga banyak. Seperti itu teman-teman. Ada suatu ungkapan dalam Al-Quran. Sebenarnya ini ayat turun karena Abu Bakar As-Siddiq. Hebat nggak tuh? Jadi ada ayat Al-Quran yang turun karena Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat ini ada di dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai selesai. Dari mulai ayat 17 sampai selesai. Intinya ini menceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang suka bersedekah, menyedekahkan hartanya dengan tujuan untuk menyucikan hatinya. Jadi harta yang dia punya tidak lebih penting dari kesucian hatinya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil ibrohnya, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita hasilkan dari bekerja, ternyata itu hanyalah remeh di mata Allah. Seperti itu. Maka Abu Bakar maupun Umar bin Khattab menyedekahkan semua hartanya sehingga mereka mendapat keutamaan berupa hati yang jernih, hati yang suci, hati yang baik. Begitu teman-teman. Maka teman-teman, ayo berapapun teman-teman harta yang dimiliki, berapapun uang yang teman-teman miliki, ayo dipaksakan, dicoba, dikeluarkan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama. Apalagi nanti ada zakat fitrah ya, kalau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Maka teman-teman tolong ingatkan keluarganya, ingatkan teman-temannya, tetangganya untuk membayarkan zakat, sehingga nanti akan mendapatkan keutamaan berupa hati yang bersih seperti apa yang dicita-citakan oleh Umar dan juga Abu Bakar. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat video ini dan langsung lakuin ya. Saat ini juga setelah video ditutup langsung lakukan. Oke? Terima kasih teman-teman telah melihat dan menyaksikan video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.